Oke, kita bicara bagaimana kekuatan Ziswaf dapat membantu ekonomi masyarakat pada saat pandemi. Jadi kalau misalnya saya bicara kekuatan, sepertinya ini cukup ini ya, bahasanya tuh cukup, ini juga, gimana ya, zakat itu harus kuat nih untuk membantu ekonomi masyarakat. Sebetulnya kita tidak bisa meragukan lagi ya, kalau misalnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu adalah instrumen syariah, instrumen keuangan syariah yang tentunya sangat-sangat powerful sekali untuk mengatasi perekonomian masyarakat. Nah, kuat atau tidaknya ini saya rasa it depend on ya. Jadi tergantung sekali, tergantung sama apa ya, tergantung dengan siapa yang mengelola gitu ya, siapa pemerintahannya, SDM-nya seperti apa, gitu, sejauh mana potensi yang kita miliki, itu sangat tergantung sekali. Jadi kalau kita bicara Zikop itu, insya Allah itu sangat powerful. Ya, saya bilang itu sangat kuat sekali untuk membantu ekonomi. Namun bagaimana itunya nanti, bagaimana apakah sudah cukup kuat atau tidak, khususnya di Indonesia, nah itu perlu kita evaluasi, perlu kita kaji, gitu ya. Nah, saya akan mulai dari, kalian bisa lihat slide saya nggak? Giera, yang lain bisa lihat Bisa, slide Bu. saya nggak? Bisa. Bisa, Bu. Bu. Oke. Nah, kita mulai dari kita tidak bisa pungkiri juga bahwa pandemik ini tidak hanya berdampak secara tidak hanya berdampak secara krisis kesehatan saja, ya. Ini merupakan krisis global crisis. Jadi tadi tidak hanya krisis kesehatan, tapi juga krisis sosial, krisis ekonomi, dan juga krisis human, ya. Ya, kita juga ada krisis itu. Jadi tidak hanya kesehatan sebetulnya yang diakibatkan dari adanya pandemi ini, tapi ya itu tadi yang saya bilang ya, ada social crisis, krisis sosial, krisis ekonomi, dan juga krisis human. Nah, global crisis ini tidak hanya krisis ini tidak hanya dirasakan di Indonesia ya, tapi secara global. Namun impact-nya lokal. Ya, saya bilang di sini impact-nya lokal bahwa ya saya yakin teman-teman juga pasti merasakan dampaknya kan secara ekonomi ya. Meskipun kita belum mungkin dari teman-teman belum kerja, tapi ya saya yakin sedikit ada impact juga, seperti misalnya nggak bisa sekarang, yang tadinya mungkin ada yang jualan online kan di sini. Nah, ada yang ngerasain mungkin agak sedikit pendapatannya sedikit berkurang ya, atau yang misalnya yang biasanya jualan apa, itu juga pasti akan berasa sekali dampaknya. Nah, dampak ini juga terjadi di mikro maupun mikro. Ya, kalau misalnya mikro kita lihat the impact of coronavirus on stock market, ini saya start dulu ya, pendahuluannya dulu. Jadi secara makro pun berdampak. Kita lihat dari pasar saham, ya, kita lihat di sini di pasar saham. Ini data 27 Maret 2020 ya. Jadi Januari Februari itu masih stabil, sudah mulai dampak menurun, tapi ketika sudah sampai Maret April itu sudah mulai betul-betul jatuh. Ya, itu secara makro. Nah, makro ada dampaknya, mikro pun ada gitu. Nah, di sini di slide yang di sampingnya ini mikro semua nih dampaknya ya. Jadi data dari Kementerian Koperasi itu karena UMKM itu menopang hampir sebagian besar ekonomi di Indonesia, maka yang paling berasa akan dari pandemik ini adalah UMKM ya. Ditambah lagi 90% tenaga kerja itu banyaknya diserap oleh UMKM gitu. Jadi di sini berdasarkan dengan data bahwa 1.332 UMKM di 18 provinsi itu terdampak negatif dari adanya coronavirus. Sekitar 69% dari seribuan itu mereka merasakan kesulitan keuangan. Nah, jadi ini dari data Kemenko. Berikutnya data dari tenaga kerja bahwa 1,7 juta orang mereka di PHK. Ya, jadi tadi efek tadi ya, efek. Berikutnya adalah data dari Kementerian Keuangan, skenario terburuk, ini kata Sri Mulyani nih, skenario terburuk jika pandemik ini terjadi selama 2 semester, itu kemungkinan akan ada berapa juta jiwa ya kemiskinan, gitu kan, tambahan kemiskinan hingga berapa nih, 37,5 juta jiwa ya. Nah, artinya saya yakin juga teman-teman pasti baca berita dong ya, bahwa akibat dari pandemik ini muncul klaster kemiskinan yang baru. Ya, kemiskinan bertambah.
gitu. Nah, ini sebetulnya masalah yang tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga di secara global. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Gitu. Nah, saya yakin, kita bersama yakini bahwa pemerintah saat ini sudah punya kebijakan-kebijakan terkait dengan untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat. Ya, kita tidak bisa pungkiri juga bahwa pemerintah sudah melakukan beberapa hal, investasi di sektor kesehatan, ya kan, terus juga melakukan stimulus ekonomi, ya seperti misalnya meringankan beban kredit, gitu kan, terus juga adanya bantuan sosial dari pemerintah, gitu, dan sebagainya. Dan juga ada beberapa jaringan-jaringan keamanan sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri bahwa pemerintah sudah melakukan hal ini gitu. Namun yang kita tahu adalah tentunya dananya kan dari APBN ya, bahwa ya pemerintah akan melakukan hal ini semua ya kalau nggak sumbernya dana dari internal dari APBN atau eksternal dari ngutang kan gitu ya. Nah, lalu kita sebagai masyarakat sipil apa yang bisa kita lakukan? Ya kalau misalnya kita masih punya lebih, kita masih punya dana simpanan, kita masih bisa makan, kita masih bisa beli baju katakanlah, ya kita donasi lah gitu kan. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Nah, dengan donasi ini maka ada sektor lain, sektor keuangan yang lain yang bisa mengakomodir donasi kita, yaitu ada lembaga zakat, infak, sedekah, dan juga ada lembaga wakaf. Ya, tadi kemarin teman-teman yang ngasih judulnya cuma zakat aja ya, tapi saya rasa teman-teman juga harus tahu bahwa wakaf juga ternyata punya peran loh dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi masyarakat yang timbul akibat dari pandemik ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat. Nah, jadi kalau misalnya kita kembali ke tadi program pemerintah kan memberikan bansos nih ya, bansos dan sosial kepada masyarakat. Namun secara umum, ya. Padahal kalau kita telusuri lagi korban dari pandemik ini secara ekonomi itu nggak sama antara satu dengan yang lain. Ya, mungkin ada sebagian orang yang mereka hanya berdampak dari pendapatannya menurun setelah adanya pandemi, gitu kan. Ada lagi yang memang oke di PHK, tapi paling tidak dia bisa makan hari itu, ya kan? Dia bisa makan, dia masih punya simpanan. Oke, dia di PHK, dia bisa makan, dia masih punya simpanan, terus juga dia dikasih pesangon misalnya. Artinya they still survive, masih bisa survive. Nah, worst-nya lagi yang paling terburuk adalah misalnya dia nggak bisa makan hari itu karena ya tadi peraturan pemerintah untuk stay at home dan PSBB, jadi nggak bisa keluar rumah, dan ketika dia tidak mencari nafkah di hari itu dia nggak bisa makan. Bahkan ada yang lebih deep worst-nya lagi, yang paling buruknya lagi adalah ya dia di awalnya udah miskin, nggak bisa makan hari itu, ditambah lagi dengan adanya ini yang tadinya mungkin dia bergantung pada donasi orang lain, dan ketika orang lain terdampak ekonomi juga, orang lain nggak bisa berdonasi, akhirnya dia juga terkena dampaknya. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatannya, sehingga tidak semua level ini mendapatkan bantuan, katakanlah dari dana zakat aja, atau dari infak saja, atau dari sedekah aja. Gitu. Nah gitu ya. Jadi kita harus telusuri lagi nih. Nah, bagaimana bantuan-bantuan ini? Nah, kalau kita bicara consumption in Islam, ada hierarkinya, ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling bawah itu, yang paling basic itu adalah daruriyat, ya kan? Artinya ketika dia daruriyat ini misalnya makan gitu kan, kalau nggak makan kan lapar gitu kan, kelamaan lapar nggak bisa mikir, paling akhirnya adalah mati gitu. Nah, jadi kebutuhan daruriyat, ada lagi di atasnya daruriyat adalah hajiat, yang seperti misalnya ya tempat tinggal yang layak gitu ya. Atau di atasnya lagi ada tahsiniyat, yaitu ya yang sifatnya sudah beautification lah, sudah seperti misalnya ya dia bisa makan, rumah punya yang layak, dia pengen nambah handphone, silakan, itu tahsiniyat. Nah, di sini zakat, infak, sedekah, dan wakaf punya peran-perannya gitu. Nah, jadi di sini bisa dilihat zakat untuk kebutuhan yang sifatnya daruriyat hingga hajiat, sedekah dan wakaf, sedekah, infak, wakaf atau takaful itu untuk yang sifatnya hajat hingga tahsiniyat.
Nah, jadi ada porsi-porsinya gitu ya. Jadi misalnya misalnya ada dana wakaf atau ada dana infak, ya sebenarnya bisa aja untuk apa namanya, memberikan makan fakir miskin gitu ya. Tapi nah ini tadi Islam sudah mencoba untuk memporsikan instrumen ini berdasarkan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, sekarang kita mulai dari zakat ya. Nah, ini sangat menarik sekali karena bentar lagi kita bayar zakat fitrah ya. Nah, zakat itu yang teman-teman tahu sumber zakat itu dari mana aja? Ayo dong bersuara biar saya nggak sendirian. Halo? Zakat mal, zakat fitrah, Bu. Overall zakat mal sama zakat fitrah ya, overall ya. Ya, Bu. Ada Ya. ada zakat mal, ada zakat fitrah gitu. Nah, kalau misalnya kembali ke teori zakat ya, saya nggak akan bahas lebih dalam tentang zakat, tapi paling tidak kan teman-teman sudah inilah ya, sudah belajar bahwa sumber zakat itu ternyata banyak sekali ya. Bahkan di sini di list ini ada 14. Ya kan, ada 14. Tapi yang kadang yang kita cuman sadari, yang kita cuman ngeh gitu ya, itu dari salary, gaji, gitu kan. Nah, padahal dia punya banyak. Nah, dengan adanya pandemik ini, saya yakin bahwa akan ada tambahan jumlah atau kuantitas dari penerima zakat. Ya, tadi kita bisa lihat, tadi kan data menunjukkan bahwa ada PHK, ya tingkat kemiskinan bertambah. Nah, sehingga bahwa zakat ini, dari penerima zakat ini, saya yakin pasti ada nih, ya, yang terdampak pada yang bisa dibantu melalui dana zakat. Gitu. Nah, zakat ini sifatnya given, guys. Jadi, peruntukannya sudah jelas. Ya, kenapa tadi sifatnya daruriyat? Jadi, memang peruntukannya udah jelas. Kita nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi, dana zakat itu penerima udah jelas nih, ada poor, orang miskin, ya, fakir, miskin, manajer itu amil, mu'alaf, terus apa, hamba sahaya gitu kan, orang yang berhutang, fisabilillah, ibnu sabil. Nah, jadi udah jelas peruntukan zakat ini gitu. Nah, cuman kalau misalnya kita kaitkan dengan pandemik, dari 8 ini kira-kira mana aja penerima-penerima yang benar-benar korban pandemik? Fakir miskin. Ya, fakir miskin udah pasti ya. Iya. Makanya nih fakir miskin udah pasti nih. Deptor tuh. Nah, deptor. Benar. Jadi cantiknya zakat ini gitu guys. Jadi dia bisa membantu sebetulnya kalau misalnya lembaga keuangan kita ataupun mereka lebih agresif atau masif, mereka bisa membayar hutang. Ini tuh zakat bisa digunakan untuk membayar hutang debtors. Cuman tentunya dengan beberapa syarat-syarat ya, artinya misalnya nggak semua debitur bisa dibayar dengan zakat, artinya pasti ada kriteria bagaimana agar debitur ini bisa, misalnya dia nggak bisa bayar nih karena pandemik, yang tadinya dia lancar, misalnya UMKM ya, dia lancar bayarnya setiap bulan gitu ya, nah ketika terjadi pandemik, dia nggak bisa bayar karena tokonya harus tutup misalnya, nah terus sumber penghasilannya memang dari situ aja, dan kemudian dia misalnya nggak punya aset lain untuk membayar hutang, nah mungkin bisa kita bantu lewat dana zakat. Gitu. Jadi tentunya ada kriteria lain. Terus apa lagi selain poor, needy, debtors, ada lagi nggak? Nah, yang paling banyak nggak kelihatan ini nih, freeing captive. Ini apa? Hamba sahaya. Ya, sekarang kan udah nggak ada nih hamba sahaya ya. Nggak ada ya. Jadi terus gimana dong penerima zakat yang nomor 5 nih hilang dong gitu. Padahal kan di ini 8 asnaf. Nah, jadi kalau untuk existing condition-nya, kondisi sekarang itu sebetulnya bisa dana zakat ini dimanfaatkan untuk membantu mereka yang ada di penjara. Nah, orang yang di penjara itu kan juga kebebasannya terbelenggu gitu ya. Mereka tidak bebas, tapi gini, digunakannya ya untuk misalnya ketika nanti mereka keluar dari penjara, mereka disiapkan keterampilan-keterampilan gitu ya, keterampilan-keterampilan agar nantinya ketika mereka keluar dari penjara mereka bisa mencari nafkah. Kan mereka selama di penjara mereka nggak punya pendapatan kan. Atau misalnya ya untuk mereka di penjara terus ininya jatuh ke
keluarganya jadi nggak makan, gitu kan juga harus diperhatikan gitu. Nah, jadi sebetulnya ada beberapa resipien, ada beberapa penerima yang akhirnya secara kuantitas bertambah karena adanya pandemi ini. Nah, di sini zakat punya peran. Ya, zakat punya peran. Sebetulnya zakat itu kuat sekali. Nah, cuman tadi saya masalahnya adalah tadi ya kekuatannya ada di mana nih kalau di Indonesia? So our question is, can zakat alleviate poverty within a short period? Nah, jadi bisa nggak zakat ini mengatasi masalah kemiskinan kita yang kita hadapi karena adanya pandemik within a short period? Jadi selama periode yang sangat singkat. Kenapa saya sebut singkat? Karena kita nggak pernah tahu pandemik ini selesainya kapan. Meskipun ada beberapa ramalan-ramalan ya bahwa oh ini puncaknya Juni, nanti selesai di Juli misalnya, atau oh ini berlanjut sampai September ya, kita kesampingkan itu. Artinya kita nggak pernah tahu nih pandemik sampai kapan. Tapi masalah ekonomi, masalah sosial harus kita selesaikan sedini mungkin. Ya. Jadi masalah sosial dan ekonomi nggak bisa kita biarkan berlarut-larut kan, harus kita selesaikan secara dini mungkin. Nah, jadi ini pertanyaan kita tadi, ini kaitannya dengan seberapa kuat tadi ya. Jadi kalau misalnya kita bicara zakat itu kuat, ya kuat sekali. Cuman seberapa bisa kita memanfaatkan dan mengoptimalkan dana zakat ini untuk mengatasi kemiskinan in short period. Jadi dalam periode yang singkat. Nah, faktanya adalah bahwa gap zakat kita ini masih besar ya antara potensi dan realisasi gitu. Jadi sebetulnya kita bisa. Suara aku nyala. Saya jadi ke ini nih. Nah, jadi sebetulnya kita bisa ya. Kenapa? Karena 80% populasi kita itu adalah muslim. Ya. Populasi kita itu muslim. Jadi sebetulnya potensi kita itu besar sekali. Ya. Nah, bahkan potensi ini sekitar 217 triliun per tahun. Bayangkan per tahun. Nah, realisasinya adalah hanya 1,5 triliun saja. Gitu. Jadi jauh banget kan, ini sekitar 0, sekian persen lah tercapainya. Nah, kenapa masih ada gap ini? Gitu. Yang pertama adalah lack of trust. Jadi masyarakat masih beranggapan kurang percaya nih sama lembaga zakat. Gitu. Ya mungkin mereka berzakat, tapi mereka direct charity. Jadi mereka langsung ngasih zakatnya, gitu kan, langsung didistribusikan ke yang membutuhkan. Gitu. Makanya nggak heran ya sebelum pandemi kan di di Ramadan yang lalu, ketika orang mengasih bantuan sosial gitu kan, atau misalnya ada yang mengasih zakat, itu langsung didistribusikan ke orang-orang sehingga kerumunan muncul gitu. Atau bahkan ada yang rela terinjak-injak karena demi mendapatkan bantuan dibandingkan mereka harus dari lembaga zakat misalnya. Nah, yang paling sebetulnya yang paling miris gitu ya, there is no regulation, nggak ada aturan dari pemerintah bahwa zakat itu wajib. Selama ini kan membayar zakat itu adalah volunteer. Apa bahasanya tuh? Volunteer itu sukarela gitu kan. Nah, jadi ya sudah, kalau yang sadar ya sadar bayar. Yang nggak sadar ya sudah gitu. Ini hanya urusan manusia dengan Tuhan gitu kan. Jadi sayangnya di sini gitu. Artinya sebetulnya kita punya potensi uang yang banyak karena 80% masyarakat kita adalah muslim, tapi pemerintah belum berani mungkin ya, saya kurang tahu sampai sejauh mana kesiapan pemerintah untuk mengadopsi zakat, tapi mungkin belum berani untuk menjadikan ini wajib gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya challenge-nya adalah what if the government requires all Muslim communities untuk yang hartanya sudah mencapai nisab untuk membayar zakat. Jadi challenge-nya adalah bagaimana kalau misalnya pemerintah mewajibkan nih, kalau misalnya mewajibkan ya semua komunitas muslim untuk membayar zakat misalnya. Let's assume, mari kita asumsikan tadi zakat fitrah. Ya, katakanlah zakat fitrah dari 250 sekian juta, 200 jutanya aja deh yang bayar. Yang bayar zakat dikali 2,5 kilogram dikali 8.000 ada potensi 4 triliun di bulan Ramadan ini ya untuk mendapatkan dana. Di samping itu zakat mal, katakanlah dari salary aja dulu nih, nggak dari yang yang atas-atasnya tadi. Kan tadi tuh banyak tuh sumber dana zakat ya, ada dari emas ya, perhiasan, pertanian, madu gitu kan, agriculture dan sebagainya, kan banyak nih. Katakanlah kita baru bicara dari salary aja misalnya. Asumsikan 200 orang itu ya punya salary lah minimal 3 juta. Nah, 75.000, bayar 75.000. Nah, kita udah dapat sekian.
triliun. Nah, ini baru asumsi aja ya. Yang jelas untuk jumlah populasinya ya harus kita hitung lagi. Tapi diasumsikan aja. Nah, ini kalau diwajibkan gitu. Artinya kita punya potensi dana yang besar sebetulnya. Nah, dana-dana ini ya bisa in a short period kita bisa help, kita bisa bantu tadi 8 asnaf tadi, khususnya yang memang terdampak dari pandemik seperti poor tadi kan, fakir miskin gitu, untuk amil mungkin, dan juga debtor ya, debtor gitu. Sebenarnya debtor ini menarik sekali, artinya ketika bank syariah ngeh gitu ya dengan potensi dana zakat untuk membantu orang yang berhutang atau debitur, ini insya Allah secara turnover keuangannya bank syariah insya Allah aman nih. Nah, tapi itu ada kajiannya lagi. Ya, kalau di sini terlalu panjang nanti. Nah, ya. Nah, ini saya skip dulu. Nah, ini sebetulnya untuk membayar zakat in advance pun ya sudah ada historical practice-nya gitu. Jadi sudah ada sejarahnya membayar zakat di muka gitu dari gaji gitu kan. Itu it is reported that Nabi Muhammad itu menerima zakat di muka dari pamannya Al-Abbas. Nah, jadi 2 tahun di muka. Jadi dibayar di muka dulu. Because Muslim need at the time. Jadi pada saat itu Muslim sedang butuh. Nah, jadi kan ya sebetulnya kita punya potensinya nih. Nah, tinggal bagaimana nih optimalisasinya. Nah, itu yang we still question. Jadi kita masih bertanya-tanya kuat atau tidaknya gitu. Nah, menariknya lagi, tidak hanya eradicating poverty, tidak hanya mengentaskan kemiskinan, zakat itu juga bisa menghapuskan riba. Gimana caranya? Kita tahu ya, ada yang tahu nggak utang Indonesia sekarang berapa? Udah berapa ribu triliun? Udah ribuan triliun ya? Iya, udah ribuan triliun bahkan ya. Nah, ini sebenarnya data 2013 ya, belum diupdate, tapi at least kita punya bayangan gitu ya, bahwa zakat itu bisa loh bayar hutang Indonesia gitu. Hanya dengan dana zakat. Kita lihat di sini. Kita punya populasi muslim 250 juta ya, 245 nih. Ini tahun 2013 ya. Asumsikan yang bekerja itu 40% ya, sekitar 98 juta jiwa. Mereka yang berada di bawah garis kemiskinan 42 juta jiwa. Kita punya hutang eksternal waktu itu masih 2013 segini ya, katakanlah 20% orang kaya yang benar-benar rich people, mereka membayar zakat, terkumpullah segini, misalnya 20 triliun ya, 20 triliun. Nah, yang sebelahnya ini adalah middle class people, jadi yang menengahnya, kan beda ya, zakatnya orang kaya, menengah kan tergantung proporsinya ya, tergantung hartanya gitu. Nah, ini kalau misalnya kita hitung, saya nggak bisa reach ini karena ada ini. Kalau misalnya kita hitung, ini kan perolehan total dari zakat itu kan udah sekian triliun, yang mana kalau misalnya kita kumpulkan per tahun, ini 8 tahun udah bisa mencapai sekian triliun nih, udah bisa bayar hutang. Ini tahun 2013 ya. Nah, untuk 2019 mesti kita kaji lagi. Saya yakin kalau misalnya teman-teman ada yang mau neliti tentang ini, menarik sekali nih. Ya, jadi bagaimana zakat itu tidak hanya bisa mengentaskan kemiskinan, tapi juga bisa menghapuskan hutang Indonesia. Nah, itu menarik tuh buat tema skripsi. Kalau ada yang tertarik ya. Ini karena ini selesainya di tahun 2013. Siapa tahu 2020 dari teman-teman. Gitu. Nah, jadi sebetulnya bisa kita gitu kan. Nah, cuman tadi ya lagi-lagi tergantung, it depend on siapa government-nya, siapa SDM-nya, dan bagaimana sistemnya. Gitu. Nah, sekarang itu zakat. Sekarang wakaf. Nah, bagaimana porsi wakaf untuk mengatasi COVID-19? Wakaf yang saya obrolkan di sini adalah cash wakaf ya, wakaf tunai. Ada yang tahu wakaf tunai? Wakaf uang. Ya, wakaf. Ya, wakaf yang dibayarkan ya dengan uang tunai. Ya, sebetulnya konsep uang di sini bisa surat berharga ya. Nah, jadi yang saya maksud di sini adalah cash wakaf ya. Jadi untuk wakaf tunai. Nah, kalau misalnya kita bicara wakaf, itu kan yang terlibat ada 3 pihak ya. Ada wakif atau founder, orang yang berwakaf, mutawali atau trustee,
lembaga atau badan atau orang yang mengelola harta wakaf, dan yang ketiga adalah penerima wakaf. Nah, kalau misalnya di sini kita kontekskan dulu dengan pandemik deh misalnya ya. Karena apa? Ya tadi saya bilangnya kebutuhan ada daruriyat, ada hajat, ada tahsiniyat. Nah, kita daruriyat hajat sudah jelas, hajat tahsiniyatnya. Nah, sekarang gimana nih bisa melalui wakaf? Nah, ada dua skema ya dari dana wakaf. Ada two kinds ya, ada direct, ada indirect. Ada langsung, ada tidak langsung. Nah, gimana kalau langsung? Kurang lebih seperti ini. Nah, cash wakaf for direct beneficiaries. Jadi bagaimana wakaf tunai ini untuk penerima secara langsung. Nah, katakanlah penerimanya ini ya kita kaitkan dengan pandemik lagi, ya. Nah, misalnya di sini adalah wakif atau founder. Nah, siapa wakifnya? Bisa dari CSR-nya perusahaan, atau disisihkan dari keuntungan perusahaan, atau bahkan dari individual yang mau berwakaf. Ya, karena kalau untuk wakaf uang lebih terjangkau dibandingkan kalau misalnya teman-teman berwakaf tanah misalnya. Ya, kalau nggak salah tuh di bank syariah bisa wakaf tunai ya, kalau nggak salah 100.000 per 100.000 atau 10.000 saya lupa, 100.000 kayaknya ya, satu kali per wakafnya itu. Nah, dari cash wakaf ini dikumpulkan ya ke tadi nazir atau kita sebut mutawalli ya atau trustee. Nah, nazir ini bisa berupa institutions atau tadi lembaga wakaf boleh, atau Islamic Bank ya, atau bank syariah atau NGO. Nah, di sini bank syariah juga bisa punya peran nih untuk untuk mengelola dana wakaf. Kenapa bank syariah? Ya karena memang bank syariah sekarang sudah sustain secara cabang dia sudah banyak di mana-mana ya, bahkan inklusif, terus juga dia adalah professional fund manager ya, jadi sudah profesional untuk mengelola dana gitu. Nah, jadi kita bisa libatkan bank syariah juga di sini gitu kan. Nah, misalnya katakanlah dari akumulasi dana yang terkumpul dari cash wakaf 10%-nya untuk manajemen ya, untuk bank syariah. Nah, 90%-nya nah ini bisa disalurkan langsung ke penerimanya, beneficiaries-nya. Nah, di sini beneficiaries-nya adalah ya tadi mereka yang terdampak COVID-19. Nah, contohnya misalnya dari dana wakaf 90% yang terkumpul, kita bisa bangun shelter. Building affordable housing for COVID-19 patient. Nah, sejauh ini kan kita tahu ya bahwa pemerintah ini lagi bangun rumah sakit ya yang di Pulau Seribu ya, kalau nggak salah tuh. Nah, itu kan lagi bangun semacam rumah sakit juga kan ya untuk pasien COVID-19. Nah, saya yakin juga sumber dana pemerintah ya kalau nggak dari internal ya itu eksternal, debt eksternal ya, atau ini. Nah, kalau misal kita juga bisa loh dari dana wakaf gitu kan. Nah, kita bangun ini affordable housing for COVID-19 patient gitu kan. Atau misalnya untuk healthcare, wakaf hospital. Ya, jadi rumah sakit yang berbasis wakaf. Ini sudah ada di luar negeri. Klinik, ambulan gitu kan. Pengadaan APD dan sebagainya. Atau untuk kebutuhan sosial. Nah, tadi tuh tahsiniyat mungkin ya, hand washing facilities, hajat atau tahsiniyat, hand washing facilities, fasilitas cuci tangan gitu. Kan orang kalau misalnya nggak ada fasilitas cuci tangan juga nggak akan mati kan, nggak seperti daruriyat gitu. Jadi untuk yang seperti ini bisa dibangun dari dana wakaf aja gitu, nggak perlu dana kesampingkan dulu dari infak sedekahnya untuk yang lain misalnya kan, atau zakatnya untuk yang lain. Nah, ini wakaf aja gitu. Atau food container tadi, banyak masyarakat yang tidak dapat makan hari itu karena dampak pandemik ini gitu. Jadi bisa aja misalnya dibelikan food container. Ini sebetulnya sudah ada di Turki ya. Jadi kan di Turki itu kan mereka punya food container yang mereka gantung roti-roti di situ gitu. Nah, roti-roti itu bisa diambil oleh masyarakat secara bebas, free gitu. Nah, ya, atau social infrastructure yang lainnya. Atau job creation. Nah, juga ini bisa dana wakaf kita manfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja yang baru, itu Qardul Hasan. Artinya untuk kebutuhan-kebutuhan ini juga bisa didanai dari dana wakaf. Nah, itu tadi direct. Ya, sekarang indirect. Nah, tidak langsung. Kalau tidak langsung gimana? Loh, kok jadi ke sini. Nah, kalau tidak langsung sama.
tadi wakifnya bisa dari company CSR, dari profit atau dari individual. Lalu cash wakafnya bisa ke bank, ya, misalnya disimpan di bank, gitu kan. Artinya bank sebagai mutawalli atau trustee. Nah, nanti sama bank dikelola atau misalnya disimpan untuk deposito atau misalnya bank nanti kelola ke investasi yang lain, revenue atau pendapatan yang diperoleh dari dana wakaf tadi itulah nantinya yang akan diberikan kepada beneficiaries, kepada penerima. Lagi-lagi bisa bangun shelter, bisa healthcare, bisa social, bisa job creation. Jadi banyak sekali gitu kan. Nah, jadi apakah dana wakafnya langsung kita buat wakaf land, ya. Jadi kan wakaf itu kan harus ini ya, harus pokoknya harus tidak boleh hilang, tidak boleh habis. Nah, tapi manfaatnya berkelanjutan gitu kan. Nah, jadi tadi apakah pokoknya langsung kita bangun shelter misalnya atau ya nanti kita didepositkan dulu di bank, nanti revenue generate-nya baru kita ke beneficiaries. Jadi ke sektor-sektor ini. Ya tentunya tadi harus short term ya. Jadi bank saya yakin juga punya alternatif investasi keuangan short term maupun long term gitu. Yang jangka pendek ataupun jangka panjang. Gitu. Nah, jadi kenapa harus wakaf? Gitu. Pertanyaannya adalah kenapa wakaf gitu? Kenapa enggak pemerintah kan juga bisa gitu kan? Atau swasta juga bisa kok, cuman barang bangun rumah sakit doang, bangun klinik, beli ambulan bisa, pemerintah bisa, swasta bisa. Oke, kita bandingkan sekarang kondisinya. Bagaimana kalau ini didanai dari pemerintah, bagaimana kalau didanai dari wakaf? Ya, artinya tadi rumah sakit COVID-19 tadi bagaimana kalau didanai pemerintah, bagaimana kalau didanai wakaf misalnya ya. Pertama, sama-sama providing goods and services to the society. Ya, sama-sama akan menyediakan layanan untuk masyarakat. Saya yakin itu. Mau didanai pemerintah ataupun wakaf, ya fungsinya sama, ya, menyediakan pelayanan untuk masyarakat. Opening jobs, bikin lapangan kerja baru. Otomatis dengan dibangunnya katakanlah rumah sakit gitu kan, rumah sakit yang dari dana wakaf akan banyak peluang pekerjaan yang terbuka. Dokter, kebutuhan dokter, suster, terus juga OB, kantin gitu kan, parkir atau macam-macam lah. Nah, shelter for the mass. Nah, jadi ada suatu sama-sama mau dari dana dari government atau wakaf sama-sama bisa menyajikan tempat untuk masyarakat banyak. Enhance trade, ada peningkatan perdagangan. Provide education, menyediakan pendidikan ya untuk dokternya mungkin, untuk nurse-nya dan sebagainya. Provide healthcare dan sebagainya. Mungkin secara fungsi sama, guys, ya, sama. Namun, apa yang berbeda? Yang berbeda adalah ketika didanai dari government, it is generated revenue channel to the government and the owners or the owners. Jadi kalau misalnya ini didanai dari pemerintah ataupun swasta, maka ketika ada keuntungan dari rumah sakit itu, ya, maka keuntungannya akan balik ke pemerintah. Atau kalau didanai oleh swasta, misalnya katakanlah didanai oleh Siloam gitu kan, ketika ada keuntungan, maka tentunya akan kembali ke Siloam. Ya. Ini akan berbeda jika didanai dari dana wakaf. Ketika ada keuntungan, keuntungannya secara in perpetuity itu secara berkelanjutan, itu akan kembali ke poor and needy people. Jadi akan kembali ke masyarakat-masyarakat yang lagi-lagi poor and needy. Gitu. Bisa aja misalnya, oh ini sudah ada income-nya, mari kita kita manfaatkan dari income ini untuk sebagian untuk poor and needy gitu. Jadi ketika orang mau ke rumah sakit, orang miskin, fakir miskin mau ke rumah sakit gratis dan sebagainya ya. Ketika misalnya katakanlah COVID udah selesai nih, nah mungkin di improve lagi untuk yang lain misalnya. Nah, tentunya ini akan akan terus berkelanjutan. Nah, tentunya ini wakaf land ya. Jadi dari dananya dari wakaf tunai namun dibangun wakaf land atau dalam bentuk aset ya. Nah, manfaatnya secara perpetuity akan selalu bermanfaat untuk poor and needy people. Nah, beda kasus kalau misalnya didanai dari private ya. Jadi ketika ada keuntungan, ketika private dia akan kembali ke ownersnya, tapi ketika keuntungan yang dibangun dari dana wakaf itu akan kembali ke umat. Baik, saya rasa itu dulu deh penjelasan saya secara singkat. Selebihnya mungkin kita bisa diskusi ya. Silakan Gera.
Ya, terima kasih kepada Ibu Abdista Devi atas penyampaian materinya. Nah, baik kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan waktu dan tempat. Saya mau nanya Bu, Ya, ini siapa nih? Tio. Oh, Tio, oke. Silakan Jadi, Tio. ini info yang saya dapatkan kalau nggak salah itu bank ini sedang lagi mengalami lumayan itu krisis, dalam artian pihak uang pihak ketiganya itu berada di luar gitu Bu, kebanyakan. Nah, DPK ya, ada di luar maksudnya. ya. Terus kan sekarang banyak yang direalisasi kan agak susah juga tuh Bang kalau misalkan ada nasabah yang pengen narik duitnya. Nah, pertanyaannya, boleh gak sih Bank Syariah itu menggunakan dana sosialnya untuk mengcover itu dulu gitu, Bu? Oke. Maksud dari dana sosial ini CSR-nya bank seperti itu ya? Ya. Boleh. Itu kan bebas. Kalau misalnya sudah bank pasti menyisihkan sekian persen biasanya untuk memang kegiatan-kegiatan sosial. Nah, dan memang ketika kondisi normal, ekonomi normal, mungkin kegiatan sosial ini ya peruntukannya betul-betul untuk kegiatan sosial yang lain ya, selain untuk menyelamatkan nasabah gitu kan konteksnya ya, untuk menyelamatkan nasabah. Nah, akan tetapi jika memang bank ikhlas ataupun mereka punya kebijakan sendiri menggunakan dana sosialnya untuk menyelamatkan atau tadi ya mungkin menyelamatkan kondisi nasabah, misalnya diberi diskon atau apa gitu ya, saya rasa sih sah-sah aja itu, tapi itu tergantung kebijakan bank itu sendiri. Gitu. Cuman saya nggak tahu apakah sudah ada bank yang seperti itu gitu, maksudnya yang menggunakan dana CSR-nya untuk menyelamatkan nasabah. Biasanya gini, ketika nasabah melakukan pembiayaan ke bank, memang ada ada relaksasi ya, ada misalnya dalam tempo 3 bulan ini nggak bayar dulu deh misalnya ya. Tapi kan bukan berarti nasabah itu default, artinya bukan berarti nasabah itu bangkrut kan, hanya relaksasi gitu. Jadi masih ada potensi atau masih ada peluang untuk nasabah itu untuk membayar di kemudian hari gitu. Di samping itu, bank ketika memberikan pinjaman ke nasabah, saya yakin juga nggak cuma-cuma, artinya mereka punya proteksi gitu loh, secara kebijakan mereka punya proteksi, seperti misalnya ada asuransi, ya kan? Terus mereka dijamin oleh LPS ya, yang kemarin kita bahas tuh, yang kita jalan ke LPS gitu kan. Artinya bank mikir dong, maksudnya kita punya CSR oke, tapi ketika memang belum urgent sekali untuk diselamatkan, ya masih ada pintu-pintu yang lain lah untuk menyelamatkan nasabah. Ya jangan, maksudnya ya, saya rasa sih agak nanti dulu deh ngeluarkan dana CSR untuk nasabah. Gitu. Biasanya memang dana CSR ya untuk betul-betul untuk kebutuhan sosial, gitu. Tapi untuk menyelamatkan nasabah, saya rasa masih ada pintu yang lain yang bisa dibuka oleh bank. Gitu sih. Oke, Bu. Terima kasih. Ya, yang lain? Ini siapa aja sih yang datang? Ada Hanif. Terus ada Ricky. Ini banyak ya? Ada Fikria, Talica. Kayaknya sedikit aja ya. Ya Giera ya? Ya, Bu, cuma 11 orang. Oh, cuma 11 orang. Udah nggak apa-apa. Lagian mau buka puasa ya? Padahal mah dicetel aja ya. Ini apa namanya? Setel aja didengerin gitu kan. Nggak usah ditongkrongin. Ya, jadi gitu. Ya. Ini Giera yang keberapa kajian selama ini? Selama di rumah? Udah sering sih, tapi kayaknya lebih sering di grup sih. Ini baru kayaknya saya baru pertama kali ngikut. Kalau yang live sih di Zoom baru 3, Bu. Oke. Oh gitu. Baru 3. Siapa aja? Dari luar ya? Pertama saya. Oke. Yang kedua dari luar, yang ketiga Ibu. Oke. Good lah, Sky tetap aktif lah ya. Iya, Bu. Baik, yang lain mau nanya? Silakan. Sepi aja nih. Bu mau nanya, Bu. Bu saya dulu, Bu. Oh, ya, apa nih? Pakai nama.
Fajar, Bu. Oh, Fajar. Ya, gimana Fajar? Kan yang saya tahu kan ada ini ya, Bu. Ada kas wakaf link sukuk, terus ada juga sukuk link wakaf ya, Bu. Ya. Nah, itu gimana sih? Apakah masih kayak rencana, wacana, apa emang udah mulai, Bu? Terus prakteknya gimana, Bu? Itu sudah ada. Ya, wakaf link sukuk itu sudah ada dan itu sudah dipraktekkan di di beberapa negara ya. Jadi di Malaysia sudah ada, di jadi memang wakaf link sukuk itu kan sebetulnya sukuk itu kan untuk komersial, ya kan? Kalau kita bicara sukuk itu kan dia commercial finance, kalau wakaf itu social finance, gitu kan? Jadi ada commercial finance, ada yang untuk sosial. Nah itu di-link-kan. Nah, jadi memang kalau misalnya kita, katakanlah tadi, kita mau bangun mall. Jadi ini memang, emang banyak kajiannya sebetulnya ya, tapi belum ada, di Indonesia belum ada. Jadi mall yang dibiayai dari dana wakaf kan belum ada ya. Nah, jadi gini loh, sebetulnya kalau misalnya katakanlah kita mau bangun mall, ya, dananya dari mana nih? Nah, otomatis kita harus cari dana dong dari investor, ya kan? Nah, bisa dengan menerbitkan sukuk misalnya, menerbitkan sukuk. Nah, itu bisa jadi sebagian misalnya berapa persen untuk sukuk dan seberapa persen untuk wakaf gitu. Artinya kalau misalnya ketika investor itu mereka membeli sukuk, nah nanti misalnya berapa persennya mereka diniatkan atau diinvestasikan untuk wakaf di mall tersebut. Jadi wakaf boleh ya, mall ya bisa, boleh-boleh aja asal jangan yang maksudnya kita bisa ensure kalau itu adalah syariah mall gitu ya, atau bisa juga untuk bangun bangunan bisnis misalnya, sah saja sebenarnya bangun-bangun seperti itu ya, tapi ya tadi kita pastikan untuk syariah, jadi tidak keluar dari maksiat dan sebagainya. Nah, jadi nanti kan ketika misalnya itu ada sebagian yang diwakafkan, itu kan pendapatannya akan generate terus. Jadi tadi saya bilang, ketika kita pure sukuk, maka revenue-nya itu kan otomatis akan kembali ke investornya, gitu kan. Tapi kalau ada bagian wakaf dari situ, kita linkkan dengan wakaf, artinya tadi ketika mereka investor membeli sukuk, tidak hanya membeli sukuknya saja, tapi juga berwakaf, revenue-nya itu pendapatannya itu investor akan dapat revenue-nya sebagian, dan sebagiannya lagi tentunya akan tadi kembali ke fakir miskin, ya, kembali ke kebutuhan umat. Nah, jadi ini sebetulnya sudah ada prakteknya, tapi bukan mall sih, tapi dia semacam ini aja bangunan untuk bisnis gitu. Bahkan ada juga yang di beberapa negara, saya punya slide-nya, tapi mungkin kalau saya tampilkan di sini agak panjang ya. Cuman ini sudah ada prakteknya, jadi di beberapa negara seperti Malaysia, dia bahkan membangun semacam residen gitu, residen. Jadi tempat tinggal. Ya, tempat tinggal. Di beberapa negara juga ada tempat tinggal. Jadi itu khusus untuk fakir miskin tempat tinggalnya gitu. Nah, itu juga dari wakaf link sukuk. Jadi kurang lebih seperti itu, Fajar. Ya. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Yang mana yang lain? Bu, saya. Baik. Satu ya, Gera. Enggak, maksudnya tinggal satu pertanyaan lagi, Bu. Karena aku juga. Pertanyaan saya, Bu, ini, Bu. Kan kalau misalkan dari segi ekonomi kan yang terdampak COVID ini kan dari segi produsen, dari sektor produsen sama konsumen, Bu. Nah, kebanyakan orang ini yang menyalurkan zakat ini hanya kepada konsumennya aja gitu. Nggak terlalu menganggap produsennya ini yang berhak menerima zakat. Sebenarnya boleh nggak sih produsen juga tuh nerima zakat, infak, sedekah atau wakaf ini untuk pemulihan ekonominya gitu loh. Kan kalau misalkan setahu saya kan kalau misalkan pengen mengembalikan ekonomi lagi kan bukan hanya konsumen yang dibangun tapi juga kan produsennya gitu. Kira-kira boleh gitu Bu dana ziswap itu buat bukan cuma buat konsumen doang tapi juga produsen. Lalu pembagiannya itu apakah harus lebih banyak konsumen yang dapat ataukah bagi rata atau bagaimana gitu Bu? Baik, good question ya. Tadi yang saya bilang bahwa kita harus tahu porsinya. Artinya tadi ya, saya setuju tadi. Yang terdampak COVID ini banyak level-levelnya atau banyak kriteria-kriterianya.
Tidak hanya konsumen, ya, tidak hanya kita gitu kan, misalnya kita yang tapi juga ini yang punya bisnis itu juga pasti punya apa namanya, punya dampak dong, gitu kan. Jadi nggak cuma kita yang di PHK, nauzubillah ya, tapi maksudnya nggak cuma individualnya yang di PHK, tapi juga yang punya usahanya. Boleh nggak dibantu melalui dana zakat dan wakaf? Boleh, ya, as long as masuk dari kategori ini untuk zakat. Untuk zakat. Jadi zakat itu memang kita udah default, udah nggak bisa fleksibel peruntukannya. Udah jelas penerimanya, 8 asnaf ini. Nah, jadi kalau misalnya itu pengusaha, kata itu yang punya usaha, ketika dia sudah terdampak pandemik dan dia masuk ke dalam salah satu golongan dari ini, silahkan, boleh dibantu dengan setelah misalnya setelah pandemi dia jadi miskin. Indonesia kategori miskin itu adalah ketika 1 bulan itu cuma pendapatannya cuma 2 juta. Ya, jadi di bawah 2 juta itu sudah dikategorikan miskin. Coba bayangkan, itu di Indonesia ya. Nah, jadi kalau memang sudah itu si yang punya usaha udah ketika pandemi sudah masuk dalam kategori ini, silakan kita bantu dengan zakat, termasuk debtor. Ya, ketika dia jadi ya tadi dia dengan usaha, misalnya dia usaha cilok nih. Terus dia membeli membeli gerobak ciloknya itu dengan hutang gitu kan, dengan hutang. Ketika terjadi pandemi dia nggak bisa jualan misalnya, dia jadi debtor dan dia masuk kategori untuk bisa dilunasi saat hutangnya itu lagi-lagi tadi saya bilang profesionalisme si amil itu akan menentukan bagi kuat atau tidaknya zakat. Salah satunya adalah profesionalisme si amil. Jadi kan nanti amil yang nentuin gitu. Oh, ini layak dibantu. Oh, ini enggak. Gitu. Nah, jadi it depend on lagi ke amil. Kenapa amil? Karena pemerintah kan bukan pemerintah yang ngurus zakat. Kan lain kalau misalnya zakat ini kayak pajak gitu. Ya pemerintah juga yang ngurusin zakat. Nah, mungkin pemerintah punya kriteria tersendiri nih. Nah, untuk menyalurkan dana zakat itu. Tapi karena ini amil ya, jadi kadang amil pun amil basnas sama amil duafa ya mungkin aja beda gitu kan kriterianya gitu kan. Nah, jadi ya bisa dibantu dengan zakat, tapi as long as tadi ya dia masuk dalam kategori 8 asnaf ini. Gitu ya. Nah, dari wakaf ya juga bisa, apalagi wakaf. Wakaf itu kan yang penting pokoknya jangan hilang aja gitu. Nah, ini kan untuk wakaf ya kan bisa job creation. Jadi kita bantu nanti untuk di sini ada nano credit scheme. Jadi kalau misal di syariah itu ada skema pembiayaan sebetulnya mirip dengan Qardul Hasan. Jadi pembiayaan tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa agunan ya, dan sangat soft loan sekali. Nah, jadi ya bisa kita bantu lagi usahanya pakai wakaf, tapi ingat ini dana wakaf nih, nggak boleh hilang nih sekian. Misalnya katakanlah yang tadi usaha cilok tadi misalnya ya, dia nggak bisa jualan gara-gara nggak ada pembelinya misalnya, jadi dia harus tutup usaha ciloknya. Nah, dia nggak bisa makan nih, dia nggak bisa makan, terus akhirnya dia jual lagi gerobaknya, bodo amat deh, yang penting gue bisa makan hari ini, gue jual gerobaknya. Otomatis kan dia udah nggak punya apa-apa lagi nih. Nah, nanti ketika misalnya di masa pandemi ini bisa nih, misalnya oke, kamu mau usaha apa? Mungkin yang relate sama pandemik misalnya. Kalau nggak cilok, mungkin mau buka toko sembako gitu. Ya udah kita bukakan tokonya. Nah, kita kasih pembiayaan secara Qardul Hasan, tapi ingat ini adalah dana wakaf, jadi memang tidak boleh ini. Nah, tapi tetap nanti kan orang ketika misalnya dia sudah dibantu itu insya Allah dia akan ini kok, maksudnya survive untuk mempertahankan, karena kan wakaf ini nggak boleh hilang ya. Jadi sebetulnya bisa aja dibangun misalnya kios-kios gitu, kios-kios dari dana wakaf, lalu nanti digunakan untuk pengusaha-pengusaha yang terdampak COVID gitu kan, yang terdampak gitu kan. Nanti ketika misalnya sudah pulih, ekonomi sudah pulih, revenue sudah didapat, nah ingat ini adalah wakaf gitu kan. Nah, however harus kembali ke umat. Nah, seperti itu. Jadi silahkan ya selama kategorinya masuk. Gitu Giri. Oke, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi gimana? Lanjut pertanyaan atau? Ibu, saya ingin bertanya. Ini siapa nih?
Ibrahim Hanif. Oh ya, Hanif, gimana Hanif? Gini Bu, kan dari tadi kita bahas tentang Ziswaf ya Bu. Cuman kita ngelihat, kalau yang saya lihat itu dari beberapa kebijakan pemerintah itu kayaknya agak memberatkan ekonomi masyarakat kelas bawah juga kan. Kayak misalnya tadi ada larangan PSBB nih, larangan mudik kan, tapi yang kemarin kita lihat di bandara itu banyak tuh yang naik pesawat. Di sisi lain orang-orang yang mau mudik pakai bis, pakai kereta, yang notabene pemakai bis sama kereta itu orang yang ekonominya menengah ke bawah itu diperketat gitu. Kan akhirnya yang ekonomi kelas menengah ke bawah itu kan tambah berat lagi, apalagi yang apa sih namanya, yang dapat bansos itu cuman penduduk lokal aja. Kalau yang rantauan kan masih kurang tuh. Nah, kira-kira Bu, dengan kita mengoptimalkan Ziswaf, apakah kalau kebijakan pemerintah kayak gini terus itu kita bisa tetap memperbaiki kondisi ekonomi di Indonesia? Jadi kayak cuman dari masyarakatnya aja nih, pemerintahnya masih kayak gini aja, atau kita harus ada semacam omongan ke pemerintah kayak usulan-usulan gitu Bu? Gimana? Oke, baik, terima kasih Hanif. This is also good question ya. Tadi yang saya bilang, kita tidak memungkiri bahwa zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini powerful untuk mengatasi masalah ekonomi umat tadi, bukan hanya mengentaskan kemiskinan, tapi juga bisa menghapus riba. Bayangkan, gitu kan? Jadi riba juga ikut kehapus gitu. Artinya kalau kita bilang powerful, sangat powerful gitu. Nah, cuman gimana nih sekarang kondisinya gitu. Memang itu adalah salah satu kelemahan ya, yaitu adalah political will. Political will itu adalah ya keinginan politik dari pemerintah kita itu sendiri gitu. Nah, yang sampai sekarang ini memang masih kayaknya belum ada apa maksudnya, ya memang saya rasa Jokowi sudah mulai ini ya, appreciate dengan Islamic Finance. Salah satu buktinya adalah dia mulai membentuk KNKS namanya, Komite Nasional Keuangan Syariah. Oke lah, itu sudah one step forward lah, sudah mulai sedikit maju lah ya gitu untuk mensupport keuangan syariah. Tapi sebetulnya bukan hanya itu yang dibutuhkan gitu kan, tapi juga tadi saya bilang political will lewat regulasi gitu. Jadi kalau memang katakanlah pemerintah kita niat betul-betul, sebetulnya sudah banyak loh kajian-kajian ekonom, sudah banyak kajian-kajian peneliti yang dipropose ke pemerintah. Saya yakin pemerintah juga punya staf ahlinya sendiri untuk membahas tentang zakat dan wakaf ya. Artinya potensinya saya yakin itu pasti ada. Dan saya pribadi juga merasakan itu gitu. Jadi saya meneliti wakaf itu berkali-kali dan itu I don't know, mungkin 50%-nya bisa jadi kebijakan, 50%-nya lagi enggak gitu. Jadi istilahnya belum 100% bisa terserap oleh pemerintah. Nah, jadi kalau saya pribadi bilangnya ya harus ada political will dari pemerintah gitu. Political will-nya dari mana? Ya dari regulasi gitu. Regulasi pemerintah ini belum berani gitu mewajibkan masyarakat Indonesia buat bayar zakat, baru beraninya pajak ini kan conventional instrument bukan syariah instrument gitu kan. Nah di sini kan belum ada kesono-sononya, regulasinya belum ada ke arah sana gitu kan. Belum ada. Nah tapi kalau misalnya saya yakin nih, kalau misalnya nih di saat pandemik seperti ini sebenarnya jadi awal ide saya untuk menulis sebetulnya terkait dengan zakat untuk mengentaskan masalah ekonomi COVID ini. Jadi kalau misalnya katakanlah di masa pandemik ini pemerintah tadi betul-betul political will-nya ada, keinginan politiknya ada bahwa untuk katakanlah untuk sebulan 2 bulan ini aja masyarakat Indonesia wajib bayar zakat nih. Ya, wajib bayar zakat. Jadi deh zakat fitrah aja deh gitu misalnya. Atau misal katakanlah wakaf per orang 10.000 aja, kali itu 200 juta jiwa, berapa coba dapat? Ya, wakaf 10.000 aja per orang nih, per orang ini misalnya. Itu kan nggak seberapa berat ya buat yang gajinya 3 juta, 4 juta kan cuma 10.000 doang, kali misalnya dia punya keluarga 4 orang, 40.000 buat bayar wakaf, saya kan itu nggak terlalu berat gitu kan. Nah, tapi sebetulnya potensinya bagus dan sudah banyak bukti proven untuk mengatasi masalah kemiskinan
ya, tidak hanya di Indonesia tapi di negara-negara lain. Namun political will dari pemerintah yang belum ada. Ya, menurut saya pribadi ini ya political will-nya yang belum ada. Gitu. Wakil presidennya mantan ketua MUI juga belum bisa memastikan gitu kalau misalnya kita bisa menyerap Islamic finance dengan kafah gitu. Saya sih seperti itu, Hanif. Jadi karena political will-nya belum ada sehingga regulasinya juga masih longgar gitu ya. Jadi seperti itu kalau saya lihat kondisinya, Hanif gitu. Oke, Gimana? terima kasih. Dipahami insyaallah. Ya. Yang lain? Tapi ngerti ya dari yang saya ceritakan ya sedikit ya. Ngerti, Bu? Ngerti insyaallah, Bu. Paham. Bu nanti minta PPT-nya ya. Boleh. Jadi memang kalau kita bicara potensi zakat sama wakaf ini Masya Allah loh. Nanti teman-teman boleh deh sesekali misalnya searching yang nanti saya nanti kalau misalnya kita ketemu lagi di kelas deh saya bahas deh pokoknya beberapa negara yang dia menggunakan dana wakaf untuk membangun kota gitu. Ya sebenarnya salah satunya Turki gitu kan, Tapi kan wakaf ini kan bisa banyak, yang penting dia pokoknya harus selalu ada gitu kan. Nah, misalnya kata tadi kita bikin bisnis, bikin bangunan untuk bisnis kita sewakan, nah hasil sewanya kan bisa kembali lagi ke umat gitu. Nah, ini sudah ada sebetulnya prakteknya. Cuman di Indonesia masih terbatas. Ada tapi masih terbatas prakteknya untuk yang wakaf ini. Tuh. Gimana, Kira? Masih ada yang ingin ditanyakan lagi nggak untuk peserta? Kalau tidak mungkin langsung ditutup, nanti saya tutup. Oke. Gimana yang lain?